Pemirsa, PDIP memilih mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk mempertahankan superioritasnya di Pilkada Jawa Tengah. Namun lawan yang dihadapinya terbilang tangguh, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang sejauh ini memiliki elektabilitas tertinggi. Lalu bagaimana peta kekuatan dalam perang bintang tersebut? Inilah Top Review. Selasa pagi 27 Agustus KPU Jawa Tengah resmi membuka pendaftaran calon kepala daerah. Pendaftaran hari pertama di KPU Jateng ini dibuka mulai pukul 8 hingga 16 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari terakhir tanggal 29 akan diberlakukan penuh waktu pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Bakal calon gubernur mendaftar di KPU Jawa Tengah pada hari pertama pendaftaran Selasa 27 Agustus. Berkas pendaftaran pasangan Andika Hendi langsung diterima tim verifikasi KPU Jateng. Proses verifikasi dan pemberkasan berlangsung selama 1 jam. KPU Jawa Tengah menyatakan berkas pendaftaran PDIP Andika Perkasa Hendrar Pribadi diterima dan sah. Munculnya pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dipastikan akan mengubah peta persaingan di Jawa Tengah yang sejauh ini dikuasai kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES Ahmad Lutfi, yang tak lain adalah mantan Kapolda Jawa Tengah. Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Nur Hidayat Sardini menilai tugas Andika cukup berat untuk mengejar Lutfi. Tentu saja deklarasi bakal paslon oleh Andika Perkasa dan Hendi ini pertama-tama mempengaruhi secara persepsional, karena kita tahu bahwa selama ini persepsi yang begitu mapan sudah ditancapkan oleh Lutfi. Nah, ketika kemudian di-challenge oleh kehadiran Andika dan Hendi, tentu saja akan mengubah persepsi orang terhadap keadaan ini. Nah, sekarang satu yang harus diakui secara jujur bahwa Lutfi udah duluan, sedangkan Hendi Andika dan Hendi belum lama, baru kemarin. Nah, artinya bahwa ini akan menjadi tantangan terbesar buat Andika Perkasa dan Hendi, bakal paslon ini, untuk mengejar. Ya, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi akan berhadapan dengan calon dari Koalisi Indonesia Maju KIMPLES, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi, yang akan berduet dengan mantan Wagub Jateng Tachi Yassin Maimun. Kepastian pasangan Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Ahmad Lutfi di Jakarta, Jumat 23 Agustus lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum berikut Dewan Pembina, sekaligus Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan dukungan dan dorongan bahwa hari ini saya diusung oleh Partai Gerindra. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, dan pasangan saya nanti adalah Gus Tachi Yassin Maimun yang nantinya akan mengenerasi wilayah Jawa Tengah. Pertarungan antara Andika dan Lutfi adalah pertarungan dua jenderal. Yang satu jenderal TNI, sedangkan satunya jenderal polisi, tepatnya Komisaris Jenderal Polisi. Ya, kalau saya melihat Mas Lutfi dengan pasangannya, atau bahkan mungkin ada calon lain yang didukung oleh partai lain nantinya, mereka adalah tokoh-tokoh juga yang juga dipercaya, sehingga mereka diberi tugas juga. Dan menurut saya justru ini akan memperkaya program-program visi misi yang bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya, menurut saya akan lebih baik, sehingga masyarakat Jawa Tengah punya pilihan lebih banyak. Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Dia merupakan anak dari pasangan perwira militer Franciscus Saverius Sunarto dan Udiati. Andika lulusan dari Akademi Militer Akmil pada tahun 1987. Pada 1992, Andika menikah dengan Diah Trisnamurti Hendrati yang merupakan anak perempuan dari Jenderal TNI AM Hendro Priyono.
Andika menempati posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada 23 Juli 2018. Lalu dipercaya untuk mengisi posisi bergengsi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat pada 22 November 2018 lalu. Setelah 3 tahun menjabat, akhirnya ditunjuk menjadi Panglima TNI ke-21. Sementara itu Ahmad Lutfi lahir pada 22 November 1966 di Surabaya. Lutfi menjadi salah satu anggota non-Akpol yang dapat kenaikan pangkat hingga bintang 3 atau menyandang jabatan Komisaris Jenderal. Lutfi memiliki sejumlah jabatan strategis di institusi kepolisian. Di antaranya menjadi Kapolres Batang pada tahun 2008 hingga 2010, menjadi Wakapolres dalam periode 2011-2015 mendampingi Listio Sigit saat menjadi Kapolres di Surakarta, dan menjadi Wakapolda Jawa Tengah 2018-2020, hingga menjadi Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga Juli 2024. Soal elektabilitas, dalam survei indikator politik Indonesia yang digelar pada 10 hingga 17 Juni 2024, pada simulasi top of mind atau simulasi yang dilakukan tanpa memberi nama calon, nama Ahmad Lutfi merupakan nama yang paling banyak disebut dengan perolehan angka 8,6%. Sementara dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Ahmad Lutfi berada di posisi kedua dengan elektabilitas 18,7%. Di bawah Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mencapai 22,8%. Analis politik Undip Nur Hidayat Sardini menilai dipasangkannya Andika yang tak lain mantan Panglima TNI karena bisa menggunakan pendekatan teritorial untuk memenangkan persaingan. Nah, Pak Andika, dugaan saya di cara untuk mengejar popularitas Pak Lutfi. Kenapa? Karena hanya keluarga besar TNI yang sedikit banyak bisa ditandingi oleh keluarga besar Polri gitu ya. Bung Radi tahu bahwa yang namanya di Polri dan juga TNI ada satu pendekatan yang namanya pendekatan teritorial. Satu pendekatan yang mengecas bahwa segala sesuatu ketika bermasyarakat menggunakan struktur yang ada itu akan cukup membantu. Persaingan antara Andika Hendrar Prihadi dan Lutfi Tatsyasin dipastikan akan sengit karena kedua pasangan sama-sama memiliki modal yang mumpuni untuk memenangkan kompetisi. Bagi PDIP, Pilkada Jawa Tengah kali ini menjadi pilkada terberat di Jawa Tengah yang pernah mereka ikuti. Apakah PDIP masih mampu mempertahankan superiornya di Jawa Tengah atau koalisi Indonesia Maju yang mengambil alih? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.